Hari ini kami ingin membentangkan penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Dan ini adalah nama kami. Kita masuk dalam pembentangan itu proses kejadian manusia. Yang ke-1 nutfah. Nutfah merupakan salah satu pencampuran air mani yang dikenal sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Yang kedua alakah yang bermaksud zigot alakah ialah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahim itu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Dan yang ketiga ialah mujah, biasa disebut embrio mujah, ialah seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Dan yang terakhir adalah janin, biasanya disebut fetus. Pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Hakikat roh tidak dapat diyakini karena hakikat ini merupakan antara rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia. Kita masuk yang seterusnya ialah fase kehidupan manusia ke-1 anak-anak. Anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Yang kedua remaja. Mereka mula ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Dan yang ketiga adalah dewasa. Manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Mereka menerima tanggung jawab yang lebih besar dengan membina keluarga, mencari rezeki dan memimpin masyarakat. Keempat tua, dao fisikal mereka semakin lemah. Namun pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk dijadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir ialah mati. Kematian menyadarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Dan akhir sekali sebagai umat Islam satu, kita hendaklah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa mencipta dengan sangat sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Dan yang ketiga pula, kita hendaklah mengakui bahwa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita hendaklah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan hikmahnya. Thank you, dan kata-kata hari ini kamu boleh merasa lelah tapi jangan pernah menyerah.